Ya udah, saya harusnya ngomong ke Mbak Tasrifa, bukan ngomong ke Mbak Nani gitu, atau ngomong ke Mas Suma misalnya. Enggak, jadi harus ke Mbak Tasrifa ya Mbak Tasrifa gitu. Itu pertama, tepat sasarannya di objeknya. Kemudian tepat sasaran juga bisa dilihat dari pesannya gitu. Misalnya saya mau ngomong A ke Mbak apa ini namanya, Mbak Meme. Mbak Meme itu Mbak Muntiah ya, Mbak Meme gitu. Nah, eh, saya mau ngomongnya itu soal A ke Mbak Meme. Ya udah, ngomongnya harus dijaga dari awal. Pengen ngomong A ya, kalau bisa waktu eksekusinya ngomongnya juga A. Jangan pengennya ngomong A tapi malah keplecok gitu, ngomongnya malah ngomong yang B, atau malah gosip-gosip lain yang gak jelas. Nah, itu berarti kurang efektif, bisa dibilang kurang efektif. Jadi yang dimaksud efektif di sini adalah komunikasi yang tepat sasarannya gitu, yang pas, yang bisa diterima dengan baik oleh komunikannya gitu. Gitu. Nah, menurut teman-teman semua nih, komunikasi efektif itu kenapa kok diperlukan di dalam organisasi? Supaya apa sih kita melakukan komunikasi efektif dalam organisasi itu? Iya, betul. Iya, betul. Karena informasi, salah satu fungsi komunikasi kan mendapatkan informasi. Tapi lebih dari itu, informasi yang didapatkan kalau bisa nggak hanya informasi yang ecek-ecek aja, yang surface atau permukaan, tapi informasi yang menyeluruh gitu. Iya, pasti. Pasti untuk mencapai tujuan organisasi. Iya, betul. Jadi yang jelas, kenapa kok kita membutuhkan komunikasi yang efektif? Pertama, supaya mengurangi ketidakpastian. Dari buku ini bisa dilihat di halaman 11.15 gitu. Jadi pada dasarnya manusia itu pengen atau memiliki kemampuan untuk memprediksi sebuah kejadian gitu. Jadi kita tahu ancang-ancang mau melakukan apa, mau ngomong apa, karena dari prediksi kita itu tadi. Nah, dengan adanya komunikasi yang efektif, maka ketidakpastian itu tadi bisa turun. Jadi bisa lebih pasti gitu. Ya, betul, bisa menguatkan keyakinan. Itu fungsinya. Kemudian yang kedua, benar kata Mbak Yeni tadi, untuk mendapatkan informasi. Jelas, kalau misalnya komunikasinya nggak efektif, misalnya nggak tepat sasaran, ya komunikasi mana bisa didapat gitu. Kemudian juga untuk menguatkan keyakinan. Ini tadi yang berkaitan sama yang pertama tadi ya. Sama supaya menggunakan wewenang fungsional. Oke. Nah, ternyata komunikasi tadi kan sudah saya bilang ada distorsinya, ada gangguannya. Jadi setiap apa yang saya omongkan di sini nggak bakal bisa diterima 100% oleh teman-teman semuanya. Kira-kira nih, apa aja penghalang yang bisa bikin keefektifan komunikasi itu berkurang? Gimana? Ada nggak distorsi-distorsi yang bikin efektivitas komunikasi itu berkurang? Iya, betul. Mbak Siti pinter ya langsung nulis itu.
Iya, jadi buat teman-teman semuanya bisa lihat di halaman 11.18 itu ada beberapa penghalang yang bisa membuat keefektifan komunikasi berkurang. Saya bacakan ya. Contohnya satu, perlindungan atau projectiveness. Jadi kadang-kadang kita itu apa ya? Kadang-kadang kita itu punya batasan-batasan dalam menerima komunikasi dari orang lain. Misalnya, saya lagi sibuk nih, kemudian ada teman saya datang ke kamar untuk cerita curhat soal pacarnya, soal keluarganya, kehidupannya. Nah, padahal saya nggak ada waktu gitu. Dan saya membatasi diri dengan orang itu karena saya tahu kalau dia datang ke kamar saya pasti mau curhat gitu. Akhirnya saya batasi gitu. Saya melindungi diri dari informasi-informasi yang dia berikan gitu. Iya, ini tadi mic-nya saya lepas. Sekarang saya pakai lagi. Kalau gini jelas ya. Oke. Iya. Iya, jadi kadang itu kita pengen memproteksi diri dari beberapa informasi yang ada. Atau misalnya kita lagi nonton TV nih. Lagi nonton TV, kita sukanya film-film yang lucu-lucu, yang romantis gitu. Nah, begitu lihat ada di channel kesayangan kita ada film horor, kita langsung pindah channel gitu. Meskipun itu channel favorit kita. Nah, kayak gitu kan. Kadang-kadang kita itu membatasi diri, itu melindungi diri. Oke, melindungi diri dari pesan-pesan yang menurut kita nggak perlu untuk kita konsumsi. Nah, itu yang bisa menjadi penghalang komunikasi efektif. Sama ketika orang yang misalnya kita lagi ada di di dalam organisasi MLM ya atau multi level marketing gitu. Beberapa orang yang saya kenal itu mereka sudah punya persepsi yang jelek gitu, nggak bagus lah pokoknya terhadap MLM. Males katanya. Aku males kalau ngedengerin orang apa itu promosi tentang produknya. Aku males kalau disuruh menjadi downline-nya kayak gitu. Nah, karena udah males duluan, ketika ketemu sama orang yang ada di dunia MLM, dia jadi males gitu. Jadi nggak mau mendengarkan pesannya meskipun aslinya itu bermanfaat gitu. Nah, itu dia. Itu juga apa yang saya jelaskan tadi itu juga bisa masuk ke poin-poin yang berikutnya, yaitu poin pertahanan. Pertahanan sama perlindungan tadi agak mirip ya. Kemudian kecenderungan menghakimi. Nah, karena saya udah bilang tadi MLM itu bikin males gitu bagi beberapa orang yang saya kenal. Akhirnya setiap dia kenal orang dari MLM itu tadi nggak mau deket-deket gitu, nggak mau dengar informasi yang dia kasih gitu. Terus habis itu perspektif yang sempit. Nah, kalau perspektif yang sempit ini biasanya karena di dalam organisasi itu kita terlalu sibuk kepada pekerjaan kita sendiri. Kadang kita nggak melihat atau memeriksa pekerjaan orang lain karena saking sibuknya. Nah, dengan begitu itu membuat persepsi kita ini menjadi sempit. Jadi makanya ketika berkomunikasi dengan orang dari divisi lain, kadang-kadang kita nggak nyambung atau apa ya terlalu picek apa ya bahasanya itu terlalu sempit lah intinya persepsinya kita gitu, pandangannya tuh nggak luas gitu. Nah, kemudian juga ada ekspektasi yang tidak sesuai karena kebanyakan orang itu pengen menerima sesuatu yang sesuai dengan ekspektasinya aja. Cewek-cewek nih biasanya kalau misalnya udah tahu dirinya itu nggak langsing gitu, misalnya saya ini kecil tapi gendut-gendut gitu, gendut-gendut gimana ya, pokoknya gendut gitu. Nah, ketika saya ketemu sama temen-temen itu saya pengen dibilang langsing gitu, padahal saya tahu kalau saya tuh nggak langsing. Terus saya tanya, aku tambah langsingan nggak sih? Oh, iya, kamu langsing kok, kamu tambah kurusan ya gitu. Nah, padahal itu adalah tanggapan yang pengen saya dengarkan. Padahal aslinya ya enggak, ya biasa-biasa aja, sama-sama kayak